Ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 Perang Afghanistan tahun 1979 sampai 1989 yang beranggotakan Alexander Dimas, jadi saya sendiri. Saya Renur Ismawati. Saya Anggi. Saya Mona Restu. Saya Kisah Lesabita. Saya Siti Fatimah. Saya Rizky Dharma. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan tokoh pertama di perang Afghanistan adalah Nur Muhammad Tarki. Nur Muhammad Tarki ini adalah seorang politisi Afghanistan. Nah, partainya itu Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan. Nah, dia menjadi Perdana Menteri pada masa Perang Dingin tahun 1978 sampai dengan 1979. Tapi di masa kepresidennya ia dianggap sebagai tokoh yang memulai kekuasaannya dengan cara pemberontakan. Nah, selanjutnya Nur Muhammad Tarki ini ia selaku ketua Partai Komunis yang mengambil alih bahwa hanya ada satu partai di Afghanistan. Meski begitu, di masa pemerintahan Nur Muhammad Tarki ini, ia memiliki kebijakan rezim. Kebijakan rezimnya itu sangat memprihatinkan masyarakat Afghanistan, sehingga ia menganggap bahwa rezim itu sangat tidak populer. Akhirnya, Uni Soviet itu membantu Afghanistan untuk menolong melalui perjanjian pada Desember 1978. Isi perjanjian tersebut, Uni Soviet membantu besar-besaran ekonomi dan militernya. Selanjutnya itu agar tujuannya Uni Soviet lebih dekat dengan Afghanistan, agar Afghanistan dan Uni Soviet menjadi bagian dari negeri komunis. Nah, yang lanjut, yang kedua itu adalah tokoh Hafizul Amin. Hafizul Amin ini adalah presiden kedua pengganti Muhammad Taraki. Ia sangat berperan aktif dalam memperoleh relasi internasional dengan Amerika Serikat dan Pakistan. Nah, sehingga demi mengurangi kepercayaannya dengan Amerika Serikat dan Afghanistan, Hafizul Amin ini dituduh sebagai agen CIA. Oke, lanjut. Muhammad Khan adalah seorang politikus dan jenderal Afghanistan yang menjabat sebagai Perdana Menteri 1953 sampai 1963 dan sebagai pemimpin kudeta Afghanistan 1973 yang menggulingkan monarki, menjabat sebagai presiden pertama Afghanistan dari 1973 hingga 1978, membangun satu partai yang otokratis. Muhammad Khan dikenal karena pemerintahnya yang otokratis dan untuk reformasi sosial, pendidikan dan progresifnya. Ia memimpin pembersihan komunis di pemerintahannya. Oke, udah. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang dari perang Afghanistan ini apa sih? Nah, pertama-tama itu biar kita masuk ke materi perang dingin, saat Nicholas besar bersaing dengan Inggris berebut perluasan wilayah. Nah, kita garis bawahin berebut perluasan wilayah ini ya. Apa sih yang maksudnya berebut perluasan wilayah ini? Nah, perluasan wilayah itu bukan sekedar hanya kayak memperluas wilayah negara yang mereka sendiri, tetapi menyebarkan paham-pahamnya mereka. Kalau misalkan pahamnya Inggris itu kan liberalis, sedangkan Nicholas Besar II itu dari Rusia. Nah, paham mereka itu adalah komunis kan. Itu sampai sini ada yang kurang ngerti? Oke, kalau misalkan itu apa lagi dulu? Nah, habis itu kerajaan Afghanistan sudah menjadi sekutu besar Rusia. Kenapa kalau misalkan mereka berdua bersekutu, otomatis
Besar Rusia pada saat itu gampang dong untuk masuk mempengaruhi kerajaan Afghanistan pada saat itu. Ya gak masalah kalah kayak gitu. Nah, tapi pas lagi proses pengen masuk ke Afghanistan, Muhammad Daud Khan melakukan invasi ke kerajaan Afghanistan dan naik ke tampuk kekuasaan. Nah, dia ini melakukan invasi ke kerajaan Afghanistan dan merombak kerajaan Afghanistan menjadi tadinya monarki jadi republik. Nah, langkah besar pertamanya kan merubah sistem monarki jadi republik. Ini tuh kenapa sih berdampak banget? Nah, dampaknya itu jadi Rusia nggak bisa masuk langsung ke Afghanistan untuk mempengaruhi rakyat Afghanistan supaya menjadi komunis gitu loh. Nah, namun pas lagi dia ganti monarki jadi republik itu banyak ditentang dari tahun 1973 itu ditentang terus sampai 1978 hingga akhirnya rakyat Afghanistan tidak setuju dan menghukum Muhammad Daud Khan. Nah, Muhammad Daud Khan itu akhirnya menerima hukuman karena pemerintahan dia itu otoriter banget dan nggak bisa ditentang. Jadi dia dan seluruh keluarganya dibunuh dan digantikan oleh presiden yang baru yaitu Muhammad Taraki. Lanjut next slide. Nah, pada saat Taraki pengen jadi presiden itu nggak segampang yang dibayangkan karena Muhammad Taraki pada saat pengen jadi presiden itu harus menghasut sebagian besar rakyat Afghanistan, yaitu ada kelompok mujahidin yang sangat berpengaruh pada saat itu karena adalah kalangan Islam konservatif yang tergabung dalam kelompok tidak profesional. Nah, pada saat itu Taraki memanfaatkan kelompok mujahidin ini untuk Mau ganti nggak? apa sih namanya? Gantian. Dia manfaatin itu supaya ayo dong kerja sama gue nanti pas gue jadi pemimpin negara ini akan berubah. Nah, berubahnya itu kan kita belum ketahui nih. Nah, pada akhirnya setelah Taraki jadi presiden dibantu oleh kelompok mujahidin, Taraki menjadi presiden dan Taraki ternyata mengkhianati kelompok mujahidin dengan mengubah negara Afghanistan menjadi paham komunis. Ya, dari tadi kan aku ngejelasin nih invasi dari Muhammad Daud Khan, ada invasinya Taraki. Nah, dari tadi invasi ini akhirnya Rusia melihat celah bahwa Afghanistan ini nggak stabil negaranya. Terus ada yang kudeta, terus ada yang invasi, terus bisa diperhasut masyarakatnya. Dan akhirnya Rusia memutuskan untuk menginvasi Afghanistan. Nah, ini adalah peta Afghanistan. Jadi pada masa perang dingin itu Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan ini masih di dalam kekuasaan Rusia. Jadi ini masih daerahnya Rusia. Sedangkan Afghanistan itu berbatasan langsung. Jadi memang pada zaman sebelum adanya invasi atau pemberontakan, Afghanistan berdekatan sekali dengan Rusia. Makanya Afghanistan bisa dikatakan karibnya Rusia pada saat itu. Namun berubah karena Daud Khan, lalu berubah lagi karena Muhammad Taraki. Jalannya perang Afghanistan dan Rusia adalah karib ketika dua negara ini masih sama-sama terbentuk monarki. Hubungan itu Fatimah. Peralihan zaman hubungan negara mengalami banyak dinamika. Saat Tsar Nicholas II bersaing dengan Inggris berebut peluasan wilayah kerajaan Afghanistan, sudah menjadi sekutu Rusia. Hubungan baik berlanjut pada masa Uni Soviet kali ini. Uni Soviet menegaskan kekariban mereka lewat bantuan jutaan uang
senjata, amunisi, serta pelatihan militer untuk Afghanistan. Pada malam Natal 1979, Uni Soviet memulai invasi ke Afghanistan, negara tetangganya yang berada di Asia Tengah. Pertama, Uni Soviet menjatuhkan pasukan heli ke kota utama Afghanistan segera. Setelah itu, mereka mengerahkan divisi bermotor melintas perbatasan. Dalam beberapa hari yang telah menyusul istana, Presiden Afghanistan mengambil presiden dan dihukum Moskow untuk mengangkat pemimpin kudeta baru. Nah, selanjutnya kan terjadi perpecahan tuh antara kedua negara, yaitu Afghanistan dan Uni Soviet. Nah, perpecahan itu tuh diawali dari keruntuhan kerajaan Afghanistan. Nah, keruntuhan kerajaan Afghanistan ini tuh awalnya disebabkan karena Muhammad Daud Khan pada saat itu mengkudeta pemerintahan Raja Zahir, di mana Muhammad Daud Khan pada saat itu tuh memfitnah Raja Zahir, melakukan korupsi dan malah memperburuk ekonomi Afghanistan. Nah, Muhammad Daud Khan ini tuh mendesak Raja Zahir supaya mundur dari kekuasaannya. Kan udah kayak kalau misalkan sekian lama didesak kan juga lama-lama kan kayak bakal nyerah juga kan. Akhirnya Raja Zahir itu menurunkan kekuasaannya. Pada saat Raja Zahir menurunkan kekuasaannya, Muhammad Daud Khan naik tahta menjadi penguasa Afghanistan. Nah, langkah besar yang pertama dilakukan Muhammad Daud Khan itu tuh kan yang tadi yang dijelasin Alek, itu membubarkan sistem monarki dan menggantinya dengan sistem republik. Nah, kenapa sih kalau misalkan Muhammad Daud Khan tuh kayak pengen banget mengubah dari monarki yang udah lama terus tiba-tiba mengganti jadi republik? Karena Muhammad Daud Khan itu tuh ingin mereformasi Afghanistan menjadi lebih baik dengan membuka program kayak bebas berpolitik, bebas berpendapat, dan bebas berorganisasi. Nah, tapi kan kalau misalkan yang tadi awal lamanya kan udah monarki, tiba-tiba diubah jadi republik, itu kan nggak mungkin pasti semuanya pro, pasti ada yang kontra. Nah, yang kontra itu terus kayak mendesak Muhammad Daud Khan karena itu tuh dinilai kayak menyebabkan perpecahan antara masyarakat Afghanistan yang tadinya itu baik-baik aja kan. Nah, terus udah yang karena yang kontra itu terus mendesak, akhirnya tuh kayak Muhammad Daud Khan tuh kayak mulai kayak merasa disingkirkan gitu kan dari kekuasaannya. Akhirnya Muhammad Daud Khan itu karena langkah besar yang menurut dia justru memajukan Afghanistan, malah justru menjatuhkan dia dari kekuasaannya. Nah, setelah jatuhnya kekuasaan Muhammad Daud Khan, terus ada sekretaris dari Partai Demokrasi Afghanistan yaitu Muhammad Taraki. Kan pada saat itu tadi udah dijelasin sama Alek, Muhammad Daud Khan itu kan karena kesalahannya bakal dihukum mati. Jadi Nur Muhammad Taraki itu naik tahta menjadi penguasa. Nah, kan Muhammad Taraki itu kan berhaluan komunis. Sedangkan pasukan mujahidin itu kan front anti komunis gitu kan. Nah, terus jadi pas semenjak pemerintahan Muhammad Taraki ini tuh, Muhammad Taraki kan berhaluan komunis. Jadi Muhammad Taraki itu kayak berkeinginan supaya negara Afghanistan menjadi negara komunis dan bergaya seperti Uni Soviet. Jadi banyak banget program-program yang dilakukan oleh Muhammad Taraki yang bergaya Uni Soviet. Nah, mulainya itu dari awal ini karena Muhammad Taraki ingin bergaya seperti Uni Soviet, makanya nanti Muhammad Taraki berhubungan dengan Uni Soviet dan terjadilah mulai perpecahan. Di sini tuh Uni Soviet bergerak ke Afghanistan pas malam Natal tanggal 24 Desember tahun 79. Kebetulan Uni Soviet ini ke Afghanistan pas lagi munculnya si Mujahidin. Lalu invasinya si Uni Soviet itu ke Afghanistan cuma bertahan 10 tahun, tahun 79 sampai 89. Habis itu, Uni Soviet kan ngirim pasukannya ke Afghanistan sebanyak 620.000. Lalu terus nggak berhasil kan untuk menginvasi ke wilayah Afghanistan karena wilayah Afghanistan itu kan dikuasai oleh Mujahidin. Nah, Mujahidin itu ada pasukan yang sebanyak 200.000 pasukan, jadi dia dilindungi gitu. Selanjutnya kan pada saat itu ada perang dingin yang dilaksanakan oleh Uni Soviet, masuk Uni Soviet ke Afghanistan.
perangnya Uni Soviet itu masuk ke Afghanistan dikarenakan tadi ada perpecahan dari rakyat Afghanistan sendiri dan pemimpin-pemimpinnya. Lalu Uni Soviet akhirnya masuk dan mengklaim mendeklarasikan kayak dia menginvasi Afghanistan dan berhasil menguasainya. Lalu tindakan tersebut merupakan bentuk perang dingin antara Uni Soviet dan Uni Soviet sebagai negara adidaya yang bersaing pasca perang dingin kedua. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena Uni Soviet pada saat itu melakukan invasi secara langsung, dan ini merupakan kontak langsung yang pertama kali dilakukan oleh Uni Soviet. Karena kontak langsung pertama Uni Soviet itu langsung menginvasi secara terang-terangan tanpa menyuruh negara lain. Kayak misalkan kalau di perang-perang sebelumnya Uni Soviet kan mengatasnamakan suku-suku dari Vietnam Timur kan. Jadi Uni Soviet itu melakukan gerakan pertamanya secara langsung dan terang-terangan pada tahun 1979. Jadi itu awal mulanya terjadi peperangan, yaitu waktu itu Muhammad Taraki meminta Uni Soviet untuk menumpaskan lawan politik mereka, yaitu pasukan Mujahidin. Karena kan yang tadi dijelasin Muhammad Taraki itu kan berhaluan komunis, sedangkan Mujahidin itu enggak kan. Jadi otomatis dia tuh di dalam dua partai itu udah bertentangan. Nah, si Muhammad Taraki ini meminta bantuan kepada Uni Soviet supaya menupaskan lawan politiknya, supaya karena Muhammad Taraki itu ingin menjadi satu-satunya partai yang ada di Afghanistan. Nah, pada saat Nur Muhammad Taraki itu meminta bantuan kepada Uni Soviet itu melihat kalau bahwa ada kesempatan atau ada celah supaya Afghanistan tuh berada di bawah kekuasaannya si Uni Soviet. Nah, terus kan udah ada kesempatan kayak gitu, nggak mungkin Uni Soviet diam gitu aja kan. Akhirnya Uni Soviet pertama kali melakukan serangan, yaitu melancarkan operasi Badai 333, yaitu dengan menurunkan pasukannya ke ibu kota, yaitu Kabul. Operasi itu dilaksanakan pada pukul 7, yaitu malam Natal. Operasi ini tuh dilakukan dengan tujuan untuk membunuh presiden pada saat itu, yaitu Muhammad Taraki dan Hafizul Amin. Nah, Uni Soviet itu kan udah ngirim kayak kurang lebih tuh 30.000 pasukan gitu kan ke Afghanistan. Nah, terus selama invasi itu berlangsung, Uni Soviet itu udah berhasil menaklukkan ibu kota Afghanistan, yaitu Kabul, dan kota-kota di sekitarnya kayak Kandahar, Bagram, dan Sinjar. Nah, tapi kan Uni Soviet ini tuh udah berhasil menguasai daerah ibu kotanya, tapi ada satu wilayah yang belum dikuasai sama Uni Soviet, yaitu wilayah pegunungan. Kan kalau misalkan dilogikain kan, yang ibu kota aja yang berpenduduk itu bisa diinvasi sama Uni Soviet, kenapa yang di pegunungan enggak? Nah, karena yang di pegunungan itu merupakan wilayah kekuasaan dari pasukan Mujahidin. Nah, pasukan Mujahidin itu kalau misalkan diserang sama Uni Soviet, dia tuh kayak serang balik dan menentang. Jadi kayak setiap serangan yang dilakukan oleh Uni Soviet itu selalu diserang balik oleh pasukan Mujahidin. Nah, itu yang membuat Uni Soviet itu kewalahan awalnya, karena pasukan Mujahidin kan nggak nyerah-nyerah juga tuh pasukannya mau diinvasi. Akhirnya udah mulai agak kewalahan itu, Uni Soviet itu menambah lagi 100.000 pasukan dan menggunakan cara gerilya. Bukan cuma menambah 100.000 pasukan pada saat itu, tapi Uni Soviet juga menurunkan heli tempur senjata. Nah, heli tempur itu tuh digunakan sebagai agresi utama dari Uni Soviet, karena pada masa itu tuh dinilai helikopter tersebut tuh merupakan helikopter yang sangat canggih karena bisa ngebom dari udara, terus meluncurkan senjata juga dari udara. Nah, terus benar aja nih, pas udah menggunakan heli tempur senjata ini, si Uni Soviet tuh udah mulai lancar nginvasi si pasukan Mujahidin itu kan, itu yang di wilayah pegunungan.
saking pengennya menginvasi Afghanistan, dia juga menggunakan pasukan bermotor kayak ada tank, ada Spenger gitu yang dilalui melalui darat. Jadi itu dia kayak ada dua senjata gitu. Mereka tuh saling ngelindungin, yang udara tuh ngejagain dari yang selatan. Serangan darat, yang dari darat juga selalu merhatiin dari serangan udara. Nah, pas sudah ada heli tempur ini tuh pasukan Mujahidin kan mulai kewalahan kan, karena kan di situ pasukan Mujahidin tuh nggak punya senjata yang canggih. Pada saat itu pasukan Mujahidin cuma punya senapan-senapan biasa. Lalu pasukan Mujahidin tuh kayak mulai sadar kalau heli tempur yang canggih itu kayak bukan tandingannya pasukan Mujahidin. Karena kan cuma senapan doang, itu juga kayak nggak ada artinya apa-apa, nggak ada arti apa-apa buat ngehancurin si helikopter tempur milik Uni Soviet. Akhirnya kan Mujahidin udah terdesak tuh, dia bingung kan, dia mau pakai cara apa lagi, kayak walaupun dia terus nentang serangan dari itu, tapi kan nggak sebanding, istilahnya nggak sebanding sama helikopter sama cuma senapan biasa. Nah udah kayak gitu, udah terdesak banget, terus akhirnya rame kan kayak isu-isu perang Afghanistan sama Uni Soviet. Nah akhirnya tetangga-tetangga Afghanistan yang paling terdekat tuh kayak ada Pakistan, itu tuh mulai terganggu, kayak mereka juga takut kena dampaknya juga kan. Nah pada saat itu Iran juga yang pas kayak lagi pengen ngerasain perang kan, pada itu kan Irak itu kan mendapat bantuan dari Uni Soviet, sedangkan Iran enggak. Nah Iran tuh merasa kayak dia sama Afghanistan tuh senasib karena wilayah mau diinvasi. Akhirnya Pakistan dan Irak itu membantu pasukan Mujahidin untuk melawan Uni Soviet. Nah, terus kemudian pada pertengahan tahun 80-an kayak negara-negara yang memiliki masalah dengan Uni Soviet kayak Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris, Prancis, Arab sama Mesir tuh mulai menyalurkan bantuannya juga. Mereka tuh banyak yang menyalurkan senjata militer, amunisi maupun dana. Nah, pas udah dapat bantuan, si Mujahidin tuh ngerasa dia tuh kembali kuat lagi. Jadi dia tuh udah kayak siap lagi buat melawan pasukan Uni Soviet. Nah, nggak cuma itu, Amerika juga memberi bantuan kayak melatih si pasukan Mujahidin ini kan. Karena Amerika tuh menganggap kalau misalkan konflik yang terjadi antara Uni Soviet dan Afghanistan itu sebenarnya dampak dari perang dingin. Nggak cuma itu, terus CIA juga menyediakan bantuan kepada pasukan Mujahidin, yaitu pasukan anti Soviet atau pasukan anti komunis. Nah terus kan udah kayak gitu tuh kan Amerika pasti terasa terganggu kan. Kenapa Amerika tuh kayak mati-matian buat ngebantuin Afghanistan? Karena dari dulu juga Amerika tuh udah ngebantuin kayak kekuatan militer, persenjataan dari Afghanistan. Terus kayak nggak terima dong kalau misalkan wilayah yang selama ini dia bantu kembangin, terus mau diambil sama negara lain. Nah, terus pas banget pada saat itu tuh Amerika baru aja memproduksi rudal anti pesawat, yaitu rudal Stinger dan Lockheed. Nah, rencana Amerika tuh pengen membantu Afghanistan dengan mengirimkan rudal-rudal ini kan, supaya si Afghanistan ini bisa menyerang Uni Soviet menggunakan rudal-rudal tersebut dan menghancurkan heli tempur yang canggih itu. Terus sebelum dikirim buat dipercayain pakai rudal tuh, Afghanistan tuh sudah dilatih dulu sama Amerika Serikat buat ngoperasiin si rudal itu kan. Terus pas udah dapat pelatihan yang cukup, akhirnya Amerika Serikat tuh percaya sama pasukan Mujahidin bahwa pasukan Mujahidin ini udah bisa ngoperasiin rudal tersebut kan. Nah terus pasukan Mujahidin ini kan nggak pantang menyerah kan buat serang balik si Uni Soviet, karena menurut Mujahidin tuh Uni Soviet itu orang asing yang tiba-tiba datang mau nginvasi dia, ya pasti dia nolak kan. Nah, terus ini selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut, jadi mau dijelasin sama Tisha. Oke, jadi bagi Mujahidin itu Uni Soviet adalah orang asing yang harus diusir. Mereka bahkan memproklamirkan perang suci melawan Uni Soviet dalam rangka menarik
dukungan dari negara tetangga, dari Timur Tengah. Selama pendudukan Uni Soviet, negara di Afghanistan, peran Amerika Serikat itu terus berjalan, memberikan senjata, amunisi, dan hingga rudal anti pesawat kepada pasukan mujahidin. Rudal tersebut berhasil diperkirakan mujahidin untuk menembak pesawat tempur Uni Soviet. Akhirnya gerilya mujahidin mulai mengoperasikan rudal ini. Anti pesawat itu, serangan mereka mulai memakan korban. Pada Oktober 1986, beberapa heli tempur Uni Soviet yang sedang melancarkan serangan itu satu persatu berhasil dihancurkan oleh pasukan mujahidin dengan menggunakan rudal Stinger dan Blowfire. Rudal mujahidin yang berhasil menghancurkan heli tempur Soviet ini, setiap harinya itu setidaknya satu persatu pesawat heli tempur ini hancur oleh mujahidin. Pasukan Uni Soviet mulai kewalahan menghadapi pasukan mujahidin karena baik serangan udara maupun darat berhasil ditembak jatuh oleh mujahidin. Pasukan mujahidin tetap bisa menghadang dan bisa melawan serangan balik kepada Uni Soviet, dan telah menggugurkan 15.000 tentara Uni Soviet itu gugur. Nah, terus setahun setelah kejadian itu, yaitu pada saat itu presiden yang berkuasa itu yang bernama Mikhail Gorbachev itu dia melancarkan lagi kan, melakukan serangan balik lagi nih ke Afghanistan. Nah, tapi pada saat itu pasukan mujahidin kan udah kuat karena kan tadi dia udah dapat bantuan dari masing-masing negara. Nah, terus ditambah lagi Arab. Nah, Arab ini juga membantu si pasukan mujahidin dengan membuat satu kelompok, yaitu kelompok yang namanya Pejuang Kebebasan. Nah, kelompok ini tuh berdiri karena ini melawan komunis. Pas banget kan sama Uni Soviet, karena Uni Soviet itu berhaluan komunis. Nah, setelah itu kan udah tahun 1987, akhirnya presiden itu menyuruhkan Afganisasi dan menarik mundur pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. Nah, kenapa tiba-tiba ditarik mundur? Ya karena setiap kali nyerang tuh mujahidin kan selalu serang balik. Jadi kayak percuma aja nyerang kalau misalkan diserang balik, terus mujahidin juga kan gak mau kalah terus kan, dia selalu kayak ngelawan terus kayak gitu. Jadi akhirnya pasukan tempur Soviet itu meninggalkan Afghanistan terakhir pada 15 Februari 1987. Selanjutnya ada akhir perang. Yang pertama ini munculnya Soviet dari Afghanistan. Dengan Soviet dari Afghanistan ini memicu lahirnya Taliban. Taliban itu adalah anak laki-laki yang bertujuan untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan syariat Islam. Hal ini merujuk pada anggota kelompok yang pernah belajar di bawah Mullah Omar. Nah, Mullah Omar ini adalah salah satu pendiri Taliban dan komandan pasukan mujahidin yang mendorong Uni Soviet keluar dari Afghanistan, ya, tepatnya pada tahun 1989. Nah, yang kedua, penandatanganan persetujuan yang mengakhiri perselisihan atau kesepakatan Jenewa. Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 14 April 1988 antara Afghanistan dan Pakistan dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Masing-masing kedua negara Asia ini sepakat untuk menghadiri dari segala bentuk campur tangan wilayah masing-masing dan memberikan pengungsi Afghanistan di Pakistan untuk kembali secara sukarela. Kedua negara adidaya ini sepakat juga untuk tidak campur tangan di Afghanistan, termasuk penarikan pasukan Uni Soviet. Penarikan besar-besaran Uni Soviet itu di wilayah yang sangat diperebutkan ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah Uni Soviet itu untuk meninggalkan Afghanistan sambil membatasi peluncuran operasi ofensif oleh mereka yang belum mundur. Setelah penarikan Uni Soviet, pasukan Demokratik Republik Afghanistan dibiarkan berjuang sendirian dan harus meninggalkan Afghanistan. Di beberapa
ibu kota provinsi. Dan secara luas mereka ini Uni Soviet itu tidak mampu lagi buat melawan mujahidin. Nah, dalam waktu yang lama pada musim semi 1984 pasukan Demokratik Republik Afghanistan membuat kekalahan terhadap mujahidin di Jalalabad, Amerika Serikat. Setelah mencapai tujuan untuk memaksa menarik pasukannya Soviet di Afghanistan secara bertahap dan mengundurkan diri dari negara itu. Nah, yang ketiga ini ada krisisnya ekonomi Soviet. Krisisnya ekonomi Soviet ini dikarenakan Uni Soviet itu telah mengeluarkan uang yang sangat besar untuk kepentingan invasinya di Afghanistan. Ditambah lagi situasi yang semakin parah karena mujahidin itu tidak pernah berhenti untuk melawan Uni Soviet, sehingga tentara Uni Soviet ini kelelahan dan sekarang sampai akhir. Karena sudah merasa kalah, Uni Soviet ini telah menandatangani persetujuan antara Amerika Serikat, Pakistan dan Afghanistan. Persetujuan ini untuk menarik pasukan Uni Soviet dari Afghanistan dan sekitarnya. Pada tanggal 15 Februari 1988, seluruh pasukan Uni Soviet ditarik dari Afghanistan. Nah, kekalahan Uni Soviet ini dalam perang di Afghanistan ini ada salah satu momen di mana Uni Soviet ini runtuh. Ini adalah negara-negara yang beserta perang Afghanistan dan penyebabnya perang Afghanistan. Jadi kan Afghanistan ini sama Uni Soviet kan ya kayak sahabat gitu kan, bestie lah gitu. Nah, di Afghanistannya ini kebetulan ada revolusi di negaranya yang menyebabkan Afghanistan itu dikuasai oleh mujahidin yang bersistem Islam. Terus si Uni Soviet ini kan pengen menjajah Afghanistan ini karena lagi sedang revolusi. Terus Afghanistan ini kan kebetulan kayak nggak ada persenjataan gitu kan, jadi Afghanistan minta tolong sama negara yang sistem Islam juga, yaitu Pakistan, Arab Saudi dan Iran, ya kan. Nah, tapi Iran ini dia nggak bisa bantu Afghanistan dikarenakan Iran juga mengalami revolusi yang mencondongkan ke Uni Soviet. Jadi kan Afghanistan itu dia nggak bisa minta bantuan kan ke Iran karena Iran ini sebenarnya sama Uni Soviet. Ya, tambahan Afghanistan juga ini sih minta bantuan sama Amerika juga. Nah, terus perang Afghanistan itu berakhir dikarenakan Uni Soviet mundurkan diri. Karena apa? Karena mundur. Kenapa Uni Soviet mundur? Dikarenakan di negara Uni Soviet sendiri ada gejolak di negaranya hingga tuh Uni Soviet dibubarkan tahun 1991. Oke, udah. Selanjutnya ada perang yang akan dijelaskan oleh Ustaz. Nah, perang Afghanistan ini berdampak tuh. Nah, dampak perangnya itu salah satunya dari segi ekonomi. Pada saat itu ekonomi Afghanistan sangat hancur. Sangat hancur. Akibatkan bahan pokok naik, uang tunai langka, bursa-bursa dari bank-bank juga ditutup. Bursa-bursa dari bank-bank juga ditutup. Pokoknya pada saat itu masyarakat Afghanistan tuh kalang kabut. Bagaimana kalang kabut? Soalnya bahan pokoknya juga jarang kan, terus sama uang yang langka. Terus juga dari
dari kerugian yang lain itu peralatan militer. Nah, kerugian yang dari peralatan militer itu tercatat 118 pesawat, terus 333 di 333 helikopter, 443 artileri dan mortir, dan 11.369 truk dan tanker minyak. Selanjutnya, kerugian dari korban jiwa Uni Soviet itu totalnya 14.453 orang, dari Satuan Angkatan Darat 13.833 orang, dari Satuan KGB 572 orang, dari Satuan FPD itu 20 orang, dari 28, dari Departemen Kementerian dan lainnya 20 orang, dan 417 prajurit hilang saat beraksi. Oke, sekian dari penjabaran materi. Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Gua. Aldi.